Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badi Satriani Omar Ramadhan dengan NIM 21120123012017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas, yaitu tugas penerapan metode numerik 1. Nah, dari tugas ini saya menggunakan judul yaitu penerapan metode regresi linear. Kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu pertama ada deskripsi problem. Dalam dunia nyata, kita sering menghadapi sekumpulan data yang tampak acak, namun sebenarnya memiliki pola hubungan antar variabel. Misalnya, hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menarik sebuah garis tren dari data yang tersebar tersebut atau scatter plot, sehingga kita bisa memprediksi nilai di masa depan yang tidak ada dalam dataset asli. Pendekatan manual seringkali tidak akurat, sehingga diperlukan metode numerik untuk menemukan model fungsi yang paling mendekati kebenaran. Nah, tujuan dari penerapan tugas ini adalah mengimplementasikan metode numerik regresi linear untuk mencari hubungan antara variabel independen X dan juga variabel independen dari Y. Nah, yang kedua yaitu membangun program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menghitung koefisien regresi secara otomatis. Yang ketiga itu melakukan visualisasi data untuk menunjukkan seberapa baik model numerik tersebut mewakili sebaran data asli. Oke, untuk masuk ke bab kedua yaitu konsep dan juga metode. Nah, konsep dari regresi linear sendiri itu, regresi linear adalah metode numerik yang digunakan untuk menentukan fungsi linear yang paling sesuai dengan sekumpulan titik data x1, y1, x2, y2, dan seterusnya hingga xn dan juga yn. Nah, bentuk umum persamaan garis regresinya yaitu adalah apabila di sini itu y sama dengan a plus bx. Kemudian masuk ke algoritma metode kuadrat terkecil. Nah, untuk meminimalkan total kuadrat selisih atau error antara data asli dan garis prediksi, kita menggunakan rumus untuk mencari nilai slope B dan intercept A sebagai berikut. Nah, untuk menghitung nilai dari B, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY min X sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk hitung nilai A-nya yaitu A sama dengan Y bar min BX bar, di mana Y bar adalah rata-rata Y dan X bar adalah rata-rata dari X. Nah, langkah-langkah algoritmanya yaitu pertama, kita menginput dataset X dan Y, kemudian hitung jumlah data N, kemudian menghitung jumlah total sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Kemudian memasukkan hasil penjumlahan ke dalam rumus A dan juga B, sehingga memiliki bentuk persamaan akhir yaitu Y sama dengan A plus BX sesuai dengan konsep regresi linear. Nah, yang ketiga itu implementasi kode program. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python dengan bantuan library NumPy untuk perhitungan array dan matplotlib untuk visualisasi grafik. Nah, di sini dapat lihat itu import NumPy, import matplotlib, kemudian ada dataset. Nah, contohnya itu X sama dengan jam belajar, kemudian Y itu sama dengan nilai ujian. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jumlah data N dan rata-rata. Nah, N itu merupakan NP size X. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata dari X, kita menggunakan NP min X. Kemudian untuk menghitung rata-rata Y itu menggunakan NP min Y. Nah, kemudian ada ketiga itu menghitung cross deviation dan juga sum square deviation menggunakan rumus SSXY dan SSXX seperti ini. Kemudian yang keempat itu menghitung koefisien B yang mana itu slope dan A yang merupakan intercept. Menggunakan BB sama dengan SSXY, A sama dengan min Y. Kemudian yang kelima itu menampilkan hasil perhitungan ke layar menggunakan perintah print. Nah, ini kita print hasil perhitungan nih. Yang pertama adalah memprint intercept, slope, dan juga persamaan. Yang nanti akan muncul di bagian dari output dari konsol. Kemudian yang keenam itu plotting grafik. Kita menggunakan rumus PLT scatter, PLT plot, PLT x label, y label, legend, dan sebagainya untuk menampilkan dari grafik. Nah, kemudian ada hasil demonstrasi dan juga referensi. Hasil demonstrasi program, saat program dijalankan, itu sistem melakukan perhitungan otomatis. Yang mana dia akan mengeluarkan output konsol yang menampilkan nilai A, yaitu intercept, dan juga nilai B, yaitu slope, dan juga persamaan.
Nah, jadi setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian itu diprediksi naik sebesar 5,8 poin. Yang dapat dilihat pada grafik ini. Nah, pada grafik ini muncul titik jendela yang mana menampilkan titik-titik biru yang merupakan data asli yang dilewati oleh garis merah yang merupakan hasil regresi numerik. Dan hal ini tuh membuktikan algoritma bekerja dengan baik dalam memetakan tren data. Di sini juga muncul output tadi, yaitu hasil perhitungan intercept-nya. A berapa? Misal 38,13, slope-nya berapa? 5,79 misal. Kemudian persamaannya Y sama dengan A plus BX seperti konsep tadi. Nah, ada pun referensi seperti dari numerical method for engineers, dari metode numerik, dan juga GitHub. Kemudian mungkin cukup sekian mengenai presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.